cara penyusunan APBDes 2022. Di perencanaan data umum, ya, pilih kecamatan dan desanya, desa dan kecamatan. Visi misi tinggal pindahkan aja dari tahun 2021. Tahun 2021 ke perencanaan, impor data. Dari 2021 ke 2022 buat seperti ini. Kemudian dalam pelaksanaan penyusunan penganggarannya, masuk penganggaran, isian data anggaran, ya. Pilih desa, kita ambil contoh Kecamatan Enggano, Banjarsari, ya. Kepada kegiatan, tambah untuk memasukkan kode bidang dan kegiatan keadaan mendesak dulu. Mendesak, simpan, kemudian subbidang, tambah pada keadaan mendesak, simpan. Kegiatannya pilih, ya, tambah kegiatan keadaan mendesak. Kemudian pilih di sini, ya, isi lokasi, waktu 12 bulan, ya, Banjarsari, pagu, masukkan nilai pagu sebesar 40% dari dana desa full, walaupun di dalam hasil musdesus mungkin hanya tidak mencapai 40%, masukkan nilai sebesar pagu yang ada. Apabila lebih dari 40%, tetap dimasukkan adalah lebih 40%. Jadi apabila kurang dari 40%, tetap masukkan sebesar pagu 40%. Ya, apabila lebih, masukkan sampai dengan nilai yang berdasarkan hasil musdesus, di mana hasilnya lebih dari pagu 40%. Ya. Kemudian simpan, itu misalnya pagunya 1 miliar, berarti dia ada 400 juta, ya. Nah, pelaksana isi jabatan keluaran DC BLT volume 12 bulan. Keluaran isi ini yang simpan, ya. Ini dibuat paket kegiatan karena bersumber dana desa, jadi setiap dana desa harus ada paket kegiatannya, ya. Ini diisi nama paketnya berapa, apa nama paketnya, pembagian BLT tadi, ya. Nilai berdasarkan nilai tadi ada 400 juta. Kelola sifat kegiatan, visi lainnya, target output, tapi kita masukkan targetnya 1, kemudian satuannya, walaupun ini KK, ya, satuannya ini sudah ke KK atau orang, ya, BLT di sini kita pilih. Jadi paket outputnya tetap kita masukkan target output yang sebesar hasil musdesus, ya, hasil musdesus, walaupun nilainya tidak sebesar 400 juta, misalnya hasil musdesusnya 45 KK. Kemudian pada pendapatan masukkan
Dana desa kita akan masukkan nilai ya. Pertama kali pendapatan pada pendapatan transfer dana desa. Ini semua dana desa. Jumlah 1 tahun sebesar bagian sebesar nilai yang diberikan ya. Diberikan dalam pagu dalam PMK. Ini misalnya 1 miliar. Simpan. Jadi bukan dana pendapatan bukan sebesar setelah dikurangi seberapa dapat dari KPM, tapi sebesar dana desa dalam pagu PMK yang telah diberikan oleh para pemerintah desa. Nah, kemudian pada belanja kita bisa masukkan keadaan mendesak. Tambah pada belanja tak terduga, simpan, kemudian rinci tambah. Ini kita buat bantuan langsung tunai. Jumlahnya ini kita tidak masukkan dengan satuan KPM atau KK, tapi cukup aja 1 LS. Ya, 1 LS sebesar karena dikarenakan Banjarsari tadi sebesar 400 juta ya. Padahal dia tidak menggunakan seluruhnya, dia tetap masukkan nilai sebesar 400 juta. Jadi kalau dilihat untuk ininya kata-kata di RAP ya, langsung saja bantuan langsung tunai 1 LS. Kita belum mendetek pada rincian KPM yang sebenarnya dikarenakan memang seluruh desa harus menganggarkan paling banyak 40% anggaran ya, anggaran. Pada kenyataan di bawah itu tidak masalah ya. Tapi masukkan dalam RAP harus paling banyak sebesar 40%. Tapi apabila ada mungkin desa dia lebih dari 40%, dia masukkan sebesar kelebihan tadi tidak masalah. Misalnya sebesar 50% dari dana desa tidak masalah. Masukkan di sini langsung sebesar 50% tadi ya. Kalau di bawah dari 40%, dia harus masukkan nilai sebesar 40% dalam RAP-nya. Pas. Jadi yang pertama harus dimasukkan dalam membuat RAP, kita harus fokus dulu ke belanja tak terduga ya. Membuatnya nanti dulu yang masuk RAP yang lain ya. Fokuskan itu dulu sehingga kita membuat nanti kita tahu sebesar berapa lagi anggaran yang sudah digunakan ya. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dapat kita laksanakan sisanya dari dana desa tadi. Kemudian cara menentukan atau membuat RAP 20%. RAP 20% ya. Pertama kita